terdiri dari aya rukukna, aya sujudna, takbiratul ihramna, dan salamna. Yaitu sesuai dengan definisi. Yang sesuai definisi terbagi menjadi 3. Sholat yang diwajibkan, sholat lima waktu, ada sholat yang disunahkan, qobla, ba'da, dan artinya. Yang ketiga, sholat yang sangat dianjurkan, bahasa Arab sholat sunat muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Karena Rasul tidak pernah meninggalkan sholat sunat selama hidup. Kategori yang kedua, yang kedua mah terbagi menjadi dua bagian. Aya nu salat teh sujud unggul, sehingga sujud tilawah. Salatnya aya di awal takbir jeung salam, tapi teu aya rukun teh ya. Kan bisa bayang anu teu aya rukun di sujud no. Najah. Salat jenazah. Ada aja salat jenazah Allahu Akbar. Kalau ada rukun orang teu aya rukun. Nah, bahkan kata Imam, kalau seperti ini Imam Malik mengategorikan sujud tilawah terbagian bagian dari. Ini tidak ada istilah sujud syukur. Kalian kita pernah dengar sujud syukur? Iya. Bila orang dapat kabar baik, kabar bagus. Ngasupkeun gol. Ngasupkeun gol langsung. Maksudnya ramainya di ramai sujud nih. Kita disebutnya sujud syukur. Kayaknya masuk kategori ini. Jadi ayat di mana saya membahas sujud syukur di mana ini? Saat kita sujud syukur di mana nya? Coba aja nanya gini, tiga aja sujud syukur. Pernah ada sujud syukur pernah? Belum menang. Oke. Acara lagi. Wah, ulah acara lagi. Itu masalah gitu, masalah. Ah, siapa orang Kan bisi-bisi bermasalah oke. Masalah gitu. Nah, orang itu ini. Ya, nanti kita jelaskan secara detail. Iya kan masalah baru. Karena sujud syukur tidak dibahas di beberapa. Dan seterusnya. Mungkin yang tadi bacaan hanya seperti itu sebetulnya. Jadi nanti perbedaannya adalah apakah sujud tilawah itu termasuk sholat? Ayat ulama bilang termasuk, ayat bilang detail karena harus diawali tetap. Itu mungkin perbedaannya. Selain itu aman. Sholat gerhana dan sebagainya itu termasuk ayat takbirna, makan rukun 2 kali, kemudian al-fatihah 2 kali kan itu aman sebetulnya. Jadi memang hanya sekedar menegaskan bahwa ada satu bentuk ibadah yang diperdebatkan apakah itu termasuk sholat atau tidak. Sujud tilawah sholat apa sanes gitu kan ya. Kemudian disebut sholat anak takbir nanti ayat salam nanti hijau busuk gue sujud cara nama apakah ada namahan sekarang orang sujud tilawah takbir adalah tilawah apa sujud tilawah dia tentu salam begitu main disebut sholat dan itu bisa Jadi witirnya. jadi naon eta baru ku ada naon ulah ngabangun bikin nya ulah bikin inovasi seperti itu bisi jatuhna kanu bidah. Lanjut syarat sholat sedikit kok dibaca. Nah, gitu. Syarat sholat 291. Syarat salat. Di dalam salat ada syarat-syarat yang menjadi syarat sah salat, yang mana jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka salatnya dianggap tidak sah. Dan ada pula syarat wajib, yang mana jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka salatnya menjadi tidak wajib dilakukan. Keempat, mazhab berbeda-beda dalam mendefinisikan syarat-syarat tersebut, berbeda dalam mengklarifikasikannya, dan berbeda pula dalam jumlahnya. Karena itu kami hanya menguraikan keterangan tentang syarat-syarat tersebut menurut tiap mazhab pada catatan berikut ini. Pertama, menurut mazhab Maliki, syarat sholat terbagi menjadi 3 kualifikasi, yaitu syarat wajib saja, syarat sah saja, dan syarat gabungan antara syarat dan wajib dan syarat sah. Untuk
klarifikasi yang pertama yakni syarat wajib saja dan ada dua syarat, yaitu satu, pertama mencapai usia balik, dengan syarat ini maka sholat tidak sah. Diwajibkan bagi anak-anak atau remaja yang belum mencapai usia balik namun mereka sudah harus diperintahkan untuk membiasakannya pada usia 7 tahun dan sudah boleh diberi hukuman ringan, digebuk, dijewer atau yang semacamnya. Pada usia 10 tahun jika mereka belum juga mau membiasakannya. Dua, tidak dipaksa oleh orang lain untuk tidak melakukannya. Misalnya saja ada penguasa yang zalim yang tidak membolehkannya untuk melaksanakan sholat dengan ancaman akan dibunuh atau disiksa atau dipenjara atau dipasung atau ditampar pipinya di depan halayaknya ramai hingga turun marwahnya. Apabila dalam keadaan seperti itu maka orang yang diancam itu tidak dianggap telah melakukan dosa akibat meninggalkan sholat dan sholat tersebut masih tidak diwajibkan kepadanya selama ia masih di bawah ancaman, karena orang yang terpaksa tidak melakukan sesuatu tidak dianggap sebagai mukallaf, sebagaimana sabda Nabi telah diangkat dosa akibat melanggar perintah atau larangan atas umatku yang melakukan atau tidak melakukannya karena tidak sengaja, lupa, dan juga karena dipaksa di bawah ancaman. Namun menurut mazhab ini orang tersebut hanya tidak diwajibkan untuk melaksanakannya secara teknis keseluruhannya saja, karena itu apabila ada kesempatan baginya untuk bertaharah maka ia tetap diwajibkan untuk melakukan sholat tersebut sesuai kemampuannya. Misalkan dengan niat takbiratul ihram membaca ayat Al-Quran di dalam hati dan menggunakan bahasa isyarat tubuh untuk semua gerakan sholatnya, seperti halnya orang sakit yang tidak mampu untuk melaksanakan sholat secara sempurna, yang mana orang sakit itu pun tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat sesuai kemampuannya. Untuk kualifikasi yang kedua yakni syarat sah saja ada 5 syarat, yaitu suci dari hadas, suci dari kotoran, beragama Islam, menghadap ke arah kiblat, dan menutup aurat. Sedangkan untuk kualifikasi yang ketiga yakni gabungan syarat sah dengan wajib, dan ada 6 syarat, yaitu yang pertama telah menerima dakwah Islam apabila seorang bertempat tinggal di daerah yang belum terjamah oleh para dai hingga tidak mengetahui tentang ajaran Islam, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat dan tidak sah pula jika ia melakukannya. Berakal sehat. 3. Telah masuk waktu sholat. 4. Tidak fakid tahurain, yakni seseorang yang tidak mendapatkan air untuk berwudu dan tidak pula mendapatkan debu yang suci untuk bertayamum. 5. Tidak dalam keadaan tidur atau tidak dalam keadaan sadar. 6. Tidak dalam keadaan haid atau nifas. Kita bahas sedikit nih, agak panjang antara. Ada 3 klasifikasi kalau dari segi mazhab Maliki. Ada yang syarat. Syarat adalah definisi adalah sesuatu yang jika kita tidak melakukan itu maka tidak sah sholat. Ibaratkannya dari sekolah ayat syarat beren ayat asuh sekolahnya kudu daftar heula, kudu ngecek formulir heula. Gila mun teu ngecek formulir teu sana naon di sekolah we kan jadi saha ieu gitu. Nah, dina sholat ya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar sholat yang kita lakukan adalah sah. Tapi syarat ini adalah di luar dari rangkaian sholat, disebut syaratnya. Ai tos takbir maka di dalam sholat dalam takbir baca Fatihah dalam sholat. Nah, syarat mah di luar rangkaian sholat. Biasanya sebelum dilakukan sholat dulu terpenuhi. 3-nya ayat syarat wajib, ayat syarat sah, ayat syarat wajib dan sah. 2 tilu cek mazhab Imam Malik itu yang wajib saja. Jadi lamun can aya ieu can wajib berarti hiji harus sudah mencapai usia dewasa. Jadi budak ke sholat usia 5 tahun tong dikeun
secara syarat aja belum umur. Tapi ayah hadis khusus usia 7-10 bahwa ayah terus mulai diajarkan, terus mulai ada ajarkan lamun teu salat aya konsekuensina. Bikin kesepakatan antum lamun ke budak usia 7 tahun baik laki-laki atau perempuan sama saja 7-10 tahun. Karena kan biasanya perempuan lebih cepat dewasa. Tapi zaman ayeuna rata-rata saya survei di beberapa santri seberapa tahun dia 10 tahun hampir saya survei rata-rata head di 11 tahun sampai lebih parah ayeuna rata-rata 12-13 tahun ya. Lebih Kalau itu 8 tahun. Bawa zaman orang mah dah pas 8 tahun di sekolah ini. Nah barongsor. Ayeuna mah jadi Menurun. Justru 13 tahun di nanti di kelas 3 sarawiyah karek head. Kelas 2 sarawiyah karek head. Artinya secara tahun itu bisa diperpanjang sebetulnya. Kan can baliknya. Berarti maksudnya berarti tak di usia 7 tahun sampai 13 tahun berarti orang proses pembiasaan budak teh. Kan laki bisa mah. Kira kalian mimpi basah selalu dengan paroho rata-rata lah. Kamu jadi poho. Ya orang yang ditanya, ente ingat teh usia sabaraha, tanggal sabaraha mimpi basah. Da poho deui bisa. Kadang pernah punya saudara gitu. Mimpi basah orang tahun sabaraha gitu. Laki mah ada beda lah. Pada akhirnya lelaki mah sulit untuk diidentifikasi apakah sudah dewasa atau belum. Maka usia 7-10 itu menjadi aturan cek Rasulullah zaman bahala seperti rata-rata sakit itu baliknya perempuan kan. Aisyah ketika nikah usia 7 tahun itu kan belum kan. Maka secara aturan tidak boleh dulu serumah. Karena memang dia sudah pernikahan, tapi sah jadi istri adalah ketika dia sudah balik. Maka serumahnya Rasul ketika sudah ini aturan dia bisi antum bisi dan kedua nikah di usia 7 tahun. Paling kita dua pedofil kan di mana ya? Sudah muda. Setepatnya sih nikah di 7 tahun. Itu nanti baru serumah ketika si perempuan itu bisa yang antum menganut pernikahan ini berarti kan baturan ya buka jika ini buka laki usia 1 tahun kita 3 tahun bisa buka perempuan 2 tahun kawin gede beda ya salam ya budak itu juga budak anak kawin ya gini memang pernikahan sah tapi belum boleh serumah kalau sebelum dua-duanya balik. Kan akhirnya cuma 2 tahun lutikannya bisa jadi nungguin walaupun kadang jaga Islam jaga satu rahmi lah Islam atau jaga istilah sih bibit muat dan bibit lagi istilah itu logat mana bibit lagi umur sahabat bagus lah arah panjang satu rahmi udah kurang kalau itu kira gitu dalam ini mulai bagus. Yang kedua tidak di bawah ancaman. Hadis aja kalau seorang tidak berdosa melakukan sholat meninggalkan sholat namun di bawah ancaman kamu sholat kamu dibunuh akhirnya itu sholat hadisnya. Tapi rata-rata ulama mazhab memahami bahwa umat meskipun tidak berdosa tidak melakukan sholat gara-gara di bawah ancaman tapi tetap kudu aya yang dilakukan yang semampunya kira-kira bisa misalkan dia sholatnya tetap jika sholat biasa cukup itu isyarat tunjuk takbirna gitu asal tau kata poe ku anu ngelarangna gitu istilahnya. Jadi wudunya sesulumutan, sholatnya sesulumutan kalau bisa bagaimana sholat dengan cara isyarat itu boleh. Lihatnya bukan berarti meninggalkan sholat tapi kita melakukan sholat dengan cara yang lebih rahasia agar tidak diketahui oleh orang yang mengancam kalau kita sholat akan sederhana lebih tujuh ente Sunni apa Syiah atau ente Islam atau Kristen. Ketika memang boleh orang bilang saya Kristen untuk menyelamatkan nyawa, tapi hati mah tetap menyebutkan la ilaha illallah. Ulama seperti itu yang wajib hanya 2 aja, balik dan tidak dalam keadaan kondisi diancam oleh orang lain.
Hal yang kedua syarat sah. Syarat sah mah suci dari hadas. Hadas kan kentut, kencing, dan BAB nya. Hadas kecil dan hadas besar. Kalau kotoran najis berarti dari najis. Oke, kita sepakat dulu deh. Darah termasuk najis. 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 Kita sepakat misalkan darah dan najis berarti kita harus kalau ada detik bekas kurban gitu. Darah teh kotor ya, darah teh kotoran atau najis. Jadi mesti ada kita. Kami yang kayak tetapnya pada akhirnya fleksibel. Kalau si ketik dan kering, dikerik ke legit-legit atau kumaha aja, waktu sholat sudah datang ya, jangan naon pada akhirnya. Islam lah fleksibel, tidak terlalu ketat menurut saya. Agama Islam, jadi orang Buddha sih, sholat mati sah gitu. Meskipun ya yang antar baik itu terus larang-larang oke katanya kan berjalan ke salah ke Islam lah tarik meskipun ya orang tuh larang-larang baturan sholat mah enggak wae mau sholat orang Kristen mau sholat mah enggak orang Buddha mau sholat ya mah enggak atau sugan dengan sholatnya dia mendapat hidayah dan masuk orang gitu menghadap ke arah kiblat ini kan kewajiban dalam sholat fardu. Kalau dalam sholat sunat tidak wajib menghadap kiblat. Nanti baru sholat qobla subuh di perjalanan di mobil di mana gitu. Menutup aurat ini jelas ya harus menutup aurat. Meskipun akhirnya ada ideal sebetulnya orang di kolor pun sah sholatnya sah sebetulnya. Karena misalnya lelaki itu kan di atas lutut di bawah pusar atau ada yang bilang aman mah lutut pusar harus tertutup kan ideal gitu. Ada yang bilang di atas lutut di bawah pusar, jadi nggak harus lutut tertutup dan pusar tertutup sebetulnya. Di bawah perut di atas lutut itu sah. Yang dipakai bawah pusar kan sholat sah. Berharga dia bilang sholat yang ayah bahasa setepat terus gitu. Ini secara hukum ada hukum itu kan tidak mengukur pantas tidak pantas, tapi sah atau tidak sah. Pantas tidak pantas lebih kepada ada yang klasifikasi sah dan wajib. Panjang ini, tapi kira-kira yang gampang memahaminya. Syafi'i 6 syarat hampir sama ya tadi. Ya sama, kata-kata sama. Dan nambahan dia mengetahui masuknya waktu sholat, meskipun hanya mengira-ngira saja. Dia kudu apa? Orang baru sholat dulu. Dalam apa ya? Teknis masuk sholat. Karena kan dulu tidak ada namanya jam sholat ya. Orang mainnya jam sholat aman kan? Bahkan nggak ada. Pemasaran tinggal bayangan sudah muncul ke kanan kritik pas masuk atau dulu. Kan hujan kok. Nah, kan bayangan begitu mah. Akhirnya kalau dikira-kira itu mengalat redet akhirnya nulis udah nah HP ayah jok ada aja gitu soalnya ada gitu. Apalagi kita download aplikasi Quran ya ada aja jok ada apalah berarti masuk waktu bahwa udah pola kalang hujan kumaha teh bingung tah yang lain dia arahkan hujan irating hujan itu diarahkan apalagi setahun 2 kali mau diurang ayo dapat mulai masuk Oktober ini berberan nulis hujan ya guys kecotos nama ya tambah gitu betul hujan mulai dan di suatu di mana betul kuda tekun om sanggara juga kakarak di Indonesia lagi gitu aja teh kan memang kalau bahwa berberantai pasti hujan truk baru panas gitu sebenarnya nanti baru hujan yang nanti berapa menitnya harusnya dari mulai September sudah mulai hujan itu aneh lah ini emang waktu udah hujan tong aneh nih dari banyaknya deh baca di balik ada cat juga ada di barisan di balik saya bisa lanjut kata secara syarat itu tidak ada yang berbeda ya hampir samanya ya kita tutup dengan pembahasan
Dalil kewajiban sholat dan jumlah sholat fardu dan saat mengaku. Ada? Halaman Halaman 311 295 lamun di kertasnya, lamun di 311. Dalil kewajiban sholat dan jumlah sholat fardu. dalil kewajiban sholat dan jumlah sholat fardu. Sholat telah ditetapkan kewajibannya sebanyak 5 waktu pada saat Nabi SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ketika itu beliau masih tinggal di kota Mekah, tepatnya 1 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. 5 waktu yang dimaksud ialah zuhur tengah hari, waktu asar sore hari, maghrib saat tenggelamnya matahari, isya malam hari, dan subuh pagi hari. Adapun sholat yang pertama kali dilakukan Nabi SAW setelah ditetapkan kewajibannya adalah sholat di waktu zuhur. Untuk dalil kewajibannya itu sendiri, sholat 5 waktu telah ditetapkan sebagai sholat fardu melalui ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma para ulama. Barang siapa yang mengingkari kefarduannya, maka ia telah dianggap murtad, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. An-Nisa 103. Maksudnya adalah salat itu sudah ditetapkan kewajibannya, dan kewajibannya tersebut sudah ditetapkan pula waktunya. Seakan Allah memfirmankan, salat telah diwajibkan kepada kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu, dan waktu-waktu tersebut dijelaskan melalui Nabi Muhammad SAW yang notabene memang diutus kepada manusia untuk menjelaskan perintah dan larangan apa saja yang diturunkan Allah kepada beliau. Apabila ada yang mengatakan bahwa ditetapkan dalam Al-Quran adalah hanya kewajiban sholatnya saja, sedangkan untuk jumlah dan mekanisme pelaksanaan tidak diterangkan, kami menjawab bahwasanya Al-Quran telah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menjelaskan semua instruksi yang ditetapkan kepada manusia, dan manusia diperintahkan untuk mengikuti apa yang dijelaskan oleh beliau. Bagaimana firman Allah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dengan adanya ayat ini, maka segala sesuatu yang diajarkan Nabi SAW telah direkomendasikan Al-Quran. Sementara dalam hadis banyak sekali riwayat sahih yang menjelaskan tentang jumlah sholat yang difardukan. Bahkan jumlah periwayatannya mencapai derajat mutawatir, derajat tinggi dalam periwayatan, karena jumlah perawi yang meriwayatkan hadis itu pada setiap masanya melebihi 10 orang, hingga tidak mungkin terjadi mereka semua bersepakat untuk berdusta. Di antaranya adalah Nabi SAW, jika seandainya ada aliran sungai mengetuk pintu kalian untuk mencuci rumah kalian 5 kali dalam sehari, apakah mungkin masih ada kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab, tidak mungkin ada kotoran yang tersisa. Lalu Nabi bersabda, begitu juga halnya dengan sholat 5 waktu. Allah akan menghapus dosa kalian dengan sholat-sholat tersebut. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasai. Makanya satu hal yang perlu digarisbawahi adalah seseorang yang bahkan dalam hatinya yakin bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, sudah di labeli murtad. Artinya dia kewajiban harus syahadat dulu. Sampai sakit itu tadi ulama sudah bersepakat, karena saking dalil terlalu kuat, hadisnya mutawatir. Jadi yang anggap yang satu wajib, wah udah terus dia hukumnya tetap ngomong kan, kita yakin kita wajib, tidak yakin itu wajib, dan tinggal kayak mana murtad itu. Dan yang terakhir tadi bahwa 5 sholat itu
adalah menghapus dosa-dosa kita. Itu berita yang luar biasa. Pernah ngerasa tuh sih? Jadi rada unik, aneh ketika ada seseorang yang masih berasa berdosa tapi setiap harinya dia sholat akhirnya belum ya, entah apa hadis ini, entah terlalu apa, entah kan entah yang apa. Jadi sebenarnya dia hadis harus kita yakini betul-betul ya Rasulullah SAW bahwa itu menghapus dosa. Artinya dosa kecil ya, dosa besar kan harus tobat ada lah, nyesal ada. Caranya gitu. Jadi setelah kita menyesal, setelah kita menghentikan pekerjaan yang melakukan dengan dosa besar itu, baru dosa besar itu berubah menjadi kecil, dan itu bisa dihapus oleh sholat gitu. Ada itu cukup orang dalam tobat iya baru dia sholat nggak kayak ini gitu. Karena dosa besar itu berubah menjadi dosa kecil ketika kita melakukan tobat. Nah, baru dibersihkan maksudnya beristighfar, sholat dan sebagainya gitu. Masih bersih. Jadi kalau yang merasa dosanya masih tinggi, dalam tanda petik ya, meyakini itu, saya kira hadis ini yang perlu diyakini itu dalam hatinya bahwa Allah mengampuni dosa kecil. Meskipun kan mengulangi dia sebenarnya terus sholat ya. Artinya selama anda mengulangi, selama itu pula harus sholat. Kamu nggak beres, merasa bersih, itu bahaya gitu. Orang udah nggak bersih, 10 tahun sholat berarti aku bersih, salah oke gitu. Karena itulah yang jadi dosa lagi. Terlalu pede dengan menentukan bahwa saya punya dosa, tapi tidak. Jangan Allah Subhanahu wa taala tuzakku anfusakum. Jangan sampai antum pada posisi antum merasa sudah suci, tetap merasa kurang mah. Kudu aya. Dan namun terlalu gara-gara ini bahasan. Kemarin saya pernah ilustrasi gitu. Ada seorang yang dia enggak sholat karena merasa itu pantas karena lo bagian dosa. Jadi justru sholatnya lain pada pantas itu sholat enggak dosa dikurangkan. Apakah lama fungsinya sudah menghilang, sholat itu menjadi tidak penting lagi? Pada akhirnya dia akan kelak akan lebih. Maka ada lain akimis sholat tadi itu, sholatlah untuk mengingat Allah. Jadi dia tahap terkecilnya dosa sholat yang digunakan untuk menghapus, nanti naik lagi sholat digunakan untuk membersihkan hati. Maka ini bahasa gitu. Jika seandainya ada sungai yang mengetuk pintu kalian untuk mencuci rumah kalian, nah bukan rumah. Imam Al-Ghazali biasa bahasa lamun dina Al-Quran dan hadis menemukan kata rumah, yang dimaksud adalah hati. Jadi tingkatan selanjutnya. Jadi lain nggak dosa, tapi nggak bersihkan hati. Itu akhlak menjauh, goreng patuh, hasud, iri, dengki, sombong, riya dan sebagainya itu kan di hati. Dan itu yang jadi kalian pernah nanti semakin. Jadi sholat itu tidak akan berhenti fungsi, dia akan terus berfungsi. Dan jangan sampai kita berhenti pada nggak ada seorang menges di Ampura. Ada masih ada waktu, ada tempat yang harus anda bersihkan, rumah, yaitu hati. Sebenarnya saat anda bersih, terus kita berarti dina masalah batin, ruh dan sebagainya. Berarti kayak pada ma'rifat Allah, mengenal Allah, dekat lebih Allah itu lebih tinggi itu. Itu akan dibahas nanti di Imam Al-Ghazali Ihya dulu. Cekaparnya kami fikih mah sampai ini kita lanjutkan nanti waktu sholat fardu dan cara mengetahui waktu-waktu sholat ini yang unik karena kan versi zaman bahala aja. Apakah perlu kita bahas atau nanti kita diskusikan di minggu depan. Apakah perlu kita tahu bagaimana cara menentukan waktu sholat zaman bereto lain zaman lain aja zaman lain kan pakai canggih atau mesti guru itu tinggal lihat HP searchingnya di Google waktu zuhur Bandung hari ini selesai, waktu subuh hari ini selesai gitu. Ketutupan awan Ketutupan awan nggak boleh
Kalangkang belah mana ini? Kalahkan berapa? Kalahkan kan gitu. Itu udah kira-kira. Apa kita perlu bahas secara detail atau kita boleh skip nanti kita diskusikan di berikutnya. Kita boleh buka dialog ini sedikit ya, sedikit Ya. untuk menambah azan firman. Buka halaman rahasia sholat halaman 77. Bahasa belum bukan ini halaman 77. Oke. Bismillah. Rahasia sholat dan kegunaannya. Jadi nanti ada keutamaan sholat, sujud, berjamaah, azan dan sebagainya. Pertama yang diangkat adalah azan, karena azan adalah salah satu sinyal bahwa waktu sholat sudah tetap. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kiamat ada 3 orang yang berada di atas gundukan kasturi azfar. Hisab tidak menyibukkan mereka dan mereka tidak kena hal-hal yang menakutkan sampai selesai dilakukan hisab di antara manusia. Siapa saja 3 itu adalah seorang laki-laki yang membaca Al-Quran karena menghadap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seorang laki-laki yang mendapat cobaan menjadi budak di dunia, tetapi hal itu tidak melalaikannya dari mengerjakan amal akhirat. Yang ketiga, seorang laki-laki juru azan. Jadi tukang azan luar biasa keutamaan. Di juru azan kan memang ini dijelaskan bagaimana cara menjawab azan. Lanjut selanjutnya di kertas selanjutnya, di halaman selanjutnya. Kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu jawabannya La haula wala quwata illa billah. Ketika anu muazin qomat, qad qomatis shalat, maka ucapkanlah aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Semoga Allah tetap mendirikan dan mengekalkannya selama sholat. As-salatu Mengekalkannya selama adanya langit dan bumi. Kita kelewatnya. Lamun ngadang adzan as-sholatu khairum minan naum. Jawabannya apa? Barok. Sodakta wa barorta. Di lamun ya kan antum bakal ketemu di sholat di azanan Subuh. azan subuh atau azan awal, beda pendapat ya? subuh. Di kita itu di kalau basis kan as-sholatu khairum minan naum itu digunakan di sholat azan awal, sedangkan di NU itu digunakan di azan subuh. Nanti perbedaannya mungkin karena perbedaan pemahaman as-sholatu khairum minan naum yang mana. Tapi tadi kalau as-sholatu khairum minan naum, naon jawabannya lain na'am, tapi sodakta wa barok. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Setelah azan kita sudah tahu baca doa Allahumma rabba hadhihi Tamah wa sholatil qaimah hati Muhammadan wasilata wal fadilah wa darajatan rafi'ah wal maqamal mahmud alladhi wa'ad. nah beda tadi wa absu Maqamal mahmud alladhi wa'ad. Ada. Ayat. Oh, beda. Riwayat yang lain. Ayat 2 riwayat. Berapa biasanya ini? Allahumma rabba hadhihi da'watan wa salatul qaimah hati Muhammadan wasilata wal fadilah wa absu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Saat itu. Nah, sesuatu tambahan inna kala tukhliful. Nah, riwayat itu ada yang bilang riwayat itu jadi nggak usah ditambahin. Pun ditambahin juga tidak merusak doa itu. Dan sebagainya ulama ada yang lentur. Keutamaan sholat fardu tadinya bahwa menjadi tebusan bagi dosa-dosa yang terjadi di antara selama tidak melakukan dosa-dosa besar.
Dan tadi as-sholatu imaduddin, sholat itu buat Imaduddin. Tidak bikin hantu dari sini terus bisa ngomong deui. As-sholatu imaduddin. Faman tarokaha tarokat maka kita. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau tiangnya sudah tidak tinggalkan, ya sederhananya dia sedang meninggalkan agama. Tong borong ninggalkan, tenganggap eta wajib 5 waktu selesai ada. Wah bahaya sobat. Aja keutamaan menyempurnakan rukun-rukun sholat. Ada 2 orang laki-laki yang dua-duanya sama melakukan sholat, tapi terdapat perbedaan yang jauh bagaikan perbedaan langit dan bumi. Sholatnya sarua, tapi beda. Ya, artinya katanya apa yang membedakan mereka? Yang satu rukunnya dijaga, yang satu rukunnya seadanya. Sederhana lah. Posisi tumanginah nanti ayat, posisi ruku belum betul punggung sejajar, dia sudah cekat duluan gitu sebagainya. Maka rukun-rukun itu wajib dijaga betul-betul. Karena bahasanya Rasulullah memberi peringatan manusia yang paling buruk adalah yang mencuri sholat. Artinya rukunnya tidak dilakukan secara dianggap sebagai pencuri. Rasulullah itu. Jadi sebetulnya untuk ketika kita mulai meninggalkan rukun sholat secara sempurna, itu deh salah satunya kita sedang melabeli diri kita sebagai pencuri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat berjamaah kita tahu ya, bahwa sholat sendirian dan sholat berjamaah berbeda 27 derajat. Bahkan ini, siapa yang pernah 40 hari tidak pernah meninggalkan jamaah, maka dia akan terbebas dari penyakit nifak dan terbebas dari api neraka. Jadi untuk meninggalkan nifak kan bukan munafik dalam tanda petik ya. Nifak di sini ada yang bilang bahwa hadisnya gini, ayatul munafiki salasa. Tidak hadasa kadaba, apabila kalau berbicara dia pasti berdus. Di dalam menulis ayat orang semua bohong. Bicaranya jamaah 40 hari jalan tidak. Atau wa'ada akhlaq. Dia kalau berjanji pasti ikrar. Saya tak penyakit nifak. Wa'ida khalafa hadis Allah betul. Wa'ida asoma fajar. Apabila bertanding pasti sportif, atau apabila bertanding pasti curang. Atau ayat tambahan riwayat lain tidak tumina khona, apabila diberi amanah dia pasti khianat. Dalam menulis ayat orang ternyata, maka itulah tanda orang lain saya penyakit nifak. Untuk meninggalkannya adalah 40 hari jangan ditinggalkan kerja. Apakah perlu di masjid? Bisa jamaah di rumah? Bisa aja jamaah di rumah. Yang mudah. Meskipun can wajib, tapi disebutnya Malaikat eta teh. Jadi pamajikan kali-kali teh atulah lamun aya ingin 40 hari ke masjid Maradandet gitu nya dengan segala, tapi tetap jamaah di rumah mah bisa mah. Maka salah satu adat terbaik adalah bikin daerah khusus dan sholat berjamaah. Namun nanti kita mau nyayat nyawa adalah hingga Rasul kayak gimana nanti ini nyawa gitulah banget temen-temen udah kajian ruangan seorang kan penting tandaan. Rasul punya tanda di rumah. Iya, jangan sholat itu. Jadi tanda sederhana mah, garis dia jangan sholatnya. Artinya sendal pemicak tadinya karena harus dijaga kesediaan dan sebagainya. Rasul kan punya kamar khusus buat sholat. Itulah garisan. Karena jangan sholat tentang gitu. Jadi Rasul pulang di masjid sholat dirinya gitu.
Dan itu dilakukan oleh sahabat. Cek Rasul bahasa gitu. Ketika datang ke rumah sahabat, ya Rasul, saya ingin cita-cita rumah saya pernah digunakan sholat ke Rasul. Saat itu waktu udah duha. Ada kan sholat yang bisa dilakukan dan sholat duha. Akhirnya, belah mana sholatnya? Akhirnya rumah itu sudah ada tanda. Jadi kayaknya sudah menandai rumah ini khusus dan sholat. Di sholatnya yang bisa mah ayah daerah khusus di mana. Tapi lama sempitnya tong maksa kan. Orang kan kudu ka WC lewat kadinya berarti habis langsung rudet lah. Angkatlah kasur. Angkatlah kasur. Wah, sebenarnya orang kudu angkatlah kasur. Lalu sebagai lupa dan rudet. Alhamdulillah ya kalau kecil ya ada. Jadi jamaah di sini tidak ada sebetulnya tidak hadisnya untuk berjamaah di mana. Jadi ada ulama yang bilang boleh berjamaah juga dilakukan di rumah. Itu penting lakukan sholat kerja. Keutamaan sujud. Mata qarabal abdu ilallahi ta'ala bisyai'in afdal min sujudil khafi. Bahwa yang paling dekat dengan Allah adalah sesuatu sujud yang tersembunyi. Maksudnya sujud untuk kata beda. Sujud yang paling afdal itu adalah sujud yang paling tersembunyi. Ada berjamaah bisa tersembunyi, itu bisa. Ada syiar itu bisa. Sujud tersembunyi mah biasanya di salat naon? Tahajud, subuh, keluarga sareng kene orang salat gitu misalkan. Nah itu dirinya hari salat duhur mah masih kata mungkin itu budak, majikan cat tersembunyi kan. Itu sembunyi. Mana memang orang dekat sesorongan keluarga tadi kene dan sembunyi. Ada diriwayatkan berdoa kepada Allah agar menjadikan aku sebagai orang yang mendapatkan syafaatmu dan menjadikan aku sebagai temanmu di surga. Nabi menjawab sederhana, ente hoyong dapat sahabat saya dan akan berteman dan dekat denganku di surga, bantulah aku dengan banyak sujud. Ya. Maka banyaklah berdoa saat itu. Oh ini banyak keutamaan khusyuk dan sebagainya. Baik. Keutamaan khusyuk ini kan nanti dalil yang digunakan biasanya di sholat toha, akimis sholat dalil zikri. Maksudnya lakukan sholat untuk mengingat aku. Jadi khusyuk itu bukan fokus. Sekali lagi, khusyuk itu bukan khusyuk. Ini ayat dia mah khusyuknya di zikir. Khusyuk itu adalah ketika sholat atau mau diingatnya Allah gitu. Ya, tak khusyuk. Karena khusyuk itu gitu. Ya beda rogenya. Kita khusyuk ketika deh. Definisi. Lamun ketika sholat orang ingat nu lain, teh khusyuk berarti gitu. Maka kalau misalkan khusyuk diartikan sebagai fokus, maka bagaimana dengan Rasulullah ketika sholat ngangkut injuk, ngangkut Usama, kan menurut sendiri kudu anak benar. Bahkan ada satu ketika Rasulullah lillah sendiri, sahabat ya, berarti Rasul kita Allahu Akbar orang kasih cek, kan nolong heula sahabat yang bahala boleh kenanya nolong gitu. Oh, injunan deh, dari luar bahala orang tak usil gitu. Tapi kayak keusilan itu kan jadi apa? Iya benernya. Lamun teu usil mah apa lah ini bahasa itu. Jadi usil lah baheula barokah maksudnya teh. Zaman ini pula bilang usil teh naon coba. Usil. Tadi jadi dina ayat ieu mah dipahami berarti khusyuk itu adalah hanya mengingat Allah. Maka kemarin saya pernah bahas salah satu tips supaya kita khusyuk adalah tinggalkan segala urusan dunia sebelum sholat. Cek Imam Ghazali. Bagaimana hudurul qalbi supaya orang ingat ke Allah betul? Maka sebelum sholat tinggalkan secara urusan ibadah. Maka sholat diawali dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Secara makna, secara makna itu kan Allah Maha Besar. Tapi itu harus dipahami bahwa tidak ada
yang lebih penting selain meskipun secara hidup orang duit itu penting, tapi kan sholat mah Allahu Akbar, Allah lebih penting. Paham? Cek orang deh, lu paling dibutuhkan di dunia ini mah duit, Allahu Akbar. Justru yang paling dibutuhkan adalah Allah. Jadi kenapa di awal takbir itu adalah salah satu prosesi ketika Allahu Akbar, pahami ku antum teh Allahu Akbar itu akhirnya lebih penting ya. Buh dunia yang sisinya terpenting gitu. Lu paling penting Allah. itu cara salah satunya supaya khusyuk. Paham? Ini pas Allahu Akbar teh maknai Allah lah yang terpenting, Allah lah yang terbesar, Allah lah yang paling utama dari segala apapun yang kalian anggap itu penting, anggap itu besar. Dan misalnya yang besar itu jabatan, kemudian yang kita anggap penting itu uang misalnya, kemudian yang anggap kita paling menyenangkan itu adalah harta kekayaan. Takbir mah KBT berubah, ternyata tidak ada yang lebih penting daripada Allah. Eta awal khusyuk gitu, lamun teh gitu mah mohon maaf takbir teh jujur inget nah kira-kira pertama lu inget tahun gitu. Ya benar. Kayaknya udah inget bab keluarga, bab naon yang kayak budak kumaha. Tadi ada kejadian naon ke bawah, nonton berita ke bawah sholat. Alah sia. Kemudian anak kumahanya ada kasus ada kondisi dunia berkieu mau budak anaknya taruhnya gitu. Kalau anak pribadi pernah khutbah pas takbir tadi teh Tuhan misalnya benar jika kira itu masa itu jadi penting karena prosesi Allahu Akbar nah kali orang tuh nyebut Allahu Akbar tapi tuh paham disebut Akbar deh. Jadi kata Imam Al-Ghazali setelah kita menghilangkan semua urusan dunia, yang kedua adalah paham apa yang kita baca. Maksudnya teh Allah Akbar, pahami bahwa kita sedang ini menganggap menghilangkan semua yang kita anggap penting, menghilangkan semua yang anggap kita berharga, menghilangkan semua yang kita anggap itu besar. Hanya Allah yang paling besar. Allah hanya paling besar. Hanya Allah. Kalau kita pahami Allah Akbar seperti itu, kata Imam Ghazali, insya Allah itu awal kita mampu khusyuk dan menghilangkan gangguan-gangguan. Lu paling lucu mah kemarin lu baca Quran, alhamdulillah ku sholat. Lu pokoknya ingat itu kan bahaya tuh. Bilangan kunci umumnya, kita udah sholat. Beladinya, karena kita lama dia. Beladinya, artinya distribusi karena. Tapi bukan berarti aduh itu kumah sholat. Artinya ada proses kurang. Kamu mesti ingat sesuatu, buru-buru arahkan deh. Maka Allah Akbar selalu diulang, berang. Dari terku Allah. Nah kita prosesnya tadi, ingat kalau lain Allah Akbar. Ingat deh Allah paling penting. Ya pas, tapi beda rada itidal. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal. Tapi saya tambah lain yang dihadirkan adalah Allah mendengar apa yang kita baca. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah tekar hayat ngobrol di ulang teh gitu. Jadi lebih deep itu. Ya, ini sangat penting. Sami Allahu liman hamidah. Bagus prosesnya teh. Ini adalah komunikasi antara aku dengan Allah. Khusus di ulang lain. Tapi kan ayat-ayat ini gangguan nih. Allahu Akbar sih. Jadi sebenarnya Allahu Akbar itu adalah fase-fase memperbaiki itu sebenarnya. Khusyuk orang ini ngarah. Duh kagak deui, khusyuk deui gitu. Kagak deui, khusyuk deui gitu. Makna anu ieu tadi ku Rasulullah ieu makna diambil nanti mencuri. Karena perhatian orang kan perhatian kalau lain gitu. Curi gitu. Kayak rizik
Maka ini penutup sampai dalam dunia ini, sesungguhnya sholat itu tiada lain merupakan ungkapan kemiskinan, ungkapan rendah diri, ungkapan berharap, permohonan maaf, dan penyesalan. Ikut ayat 5y. Pertama, ketika Allahu Akbar maka kita harus menganggap kita kecil, menganggap yang kita paling penting, menganggap itu tidak berharga, tidak penting. Yang kedua, rendah diri, apapun jabatan kita di dunia, antar harapan Allah Allah. Yang ketiga, berharap bahwa mendapat rahmat, permohonan maaf, ada istighfar juga, Rabbil firli. Kita ruku supaya doa subhana rabbil azim. Akan mana kan kita ruku doa sama Subhana bil azim. Terakhir doa lain subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nanti tadi. Kata-kata mau deh kalau Subhana rabbil azim wa bihamdihi. terakhir doa lain subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma pilih aja gitu. Apa tuh didudukkan dulu sudah ya Rabbi pilih Rabbi. Itu harus ada permohonan maaf yang betul. Ya Allah maaf jika dalam segala apa yang kita lakukan itu ada tidak sempurna. Yang terakhir penyesalan. Itulah. Jadi ada 5 itu yang harus muncul agar khusyuk itu muncul. Tawadu yang tadarruk kayak gitu. Jadi tawadu tamaskun, tawadu tadarruk, ta'assuf, nadamun, dan meletakkan kedua tangan dalam ya Allah ya Allah. Barang siapa yang tidak melakukannya maka sholatnya cacat cek Rasulullah. Namun itu sholat kayak gitu cacat buat sholat. Dan dia pencuri, disebut pencuri orang. Padahal sholat asing sebenarnya ya Allah secara fikih. Ya takbir aja sebenarnya. Tapi ayat kayaknya kekurangan yang perlu kita tambah, kekurangan yang perlu kita tingkatkan, kita perbaiki, yaitu pahami takbir sebagai prosesi kita mampu sebagai pengungkapan kemiskinan orang, bahwa orang butuh kalau selama ya kita dalam kehidupan sehari-hari butuh kan customer, lama bukan dagangan itu bisnisnya butuh customer, butuh customer, butuh pembeli, butuh duit, butuh naung. Pas sholat mah cik ganti kebutuhannya hanya kepada Allah. Karena pada dasarnya semua customer, semua uang yang Anda dapatkan hakikatnya adalah dari Allah. Jadi bukan berarti terpenting mereka itu penting, tapi ternyata lu penting itu diberikan oleh yang maha penting gitu, Allah. Itulah bagaimana cara khusyuk di dalam sholat. Bahkan tertingginya adalah kerjakanlah sholat seperti orang yang akan berpisah. Rasulullah. Kumaha itu? Ini model ya, non sih. Rawatib. Bisa rawatib terakhir ya. Nah, gimana ya dalam yang khusyuk? Tidak bisa insyaallah. Nah hadis saya banyaknya. Ini yang man lam tanhahu sholatu anil fahsya'i wal munkar lam yazad min Allahi labudan. Lamun sholatnya tidak mampu mencegah diri perbuatan keji dan munkar, ya akhirnya dalam sholat ya mungkin dia orang melakukan kemungkaran. Bahkan nanti kalau si sholatnya di waktu sholatnya kemungkaran fahsyana tidak bisa dicegah, kata Rasulullah, ku sholat nanti kalau lebih jauh dari Allah itu bisa ku sholat. Jadi memang sholat perlu pentingnya namanya efek setelah sholat itu perlu penting. Jadi karena ke sholat saya menjual batu, aduh jika nonton deket maksudnya gitu. Karena mereka sholatnya kayak tinggal batu, coba kayak batu, aduh deketin gitu kayak jedaan itu lah gitu.
Jadi jauhan maksudnya jeda jauhan gitu. Sadar lah ke sholat mah cik atau 5 menit pemakaran apa terus bisa berhasil 5 menit tambahan atau 50 menit terus tambahan 50 menit tambahan atau jadi 500 menit dan sebagainya itu proses. Nah kalau ada proses seperti itu, nah sholat kan bakal lebih dekat dengan Allah. Tapi kalau sholat anggarnya sholat terus beres sholat terus balik sendal gitu. Begitu mulai sholat tidak menjadi wasilah seseorang lebih dekat kepada Allah, justru lebih jauh dari tak sakit pun. Terakhir, la yanzurullahu ila sholatin lam yahdiril rajulu fiha qalbahu wa ma'a badanihi. Allah tidak akan memperdulikan sholat seorang hamba yang dilakukan dengan lalai. Apa itu lalai? Tidak menghadirkan hati bersama pelaksanaannya. Bahkan ditambahkan jika Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan sholat, gemuruh hatinya dapat dirasakan oleh jarak 2 menit. Seperti wah kita teringis orang-orang sekitar bisa iya Ibrahim ke sholat berarti tenang pikir sholat berarti karena saking kehadiran hatinya mempengaruhi sekitar. Udah beda sih mendekat hati-hati nomor sih mah orang kabawa teman kalau mau masalah terberes masalah dengan kabawa teman ke panik lebih ke positif thinking lebih kepada husnuzon ke Allah gitu. Tapi lamun nggak deket di nganu hawa-hawa nan mundet sok kan hawa kabawa biasa kabawa gitu. Kadang memang pengaruh kondisi hati itu sangat mempengaruhi sekitar. Jika deh hati memang menumpang. Jadi memang babun jamaah ente ngerasa tadi kalau hati itu berat berarti itu salah berarti lalu nanti tapi bukan berarti tahu cara gimana kuranglah jadi penyebab orang lain menjadi tenang batur maya dia dapat bisa orang bisa ngatur itu bisa diatur mah namun kata orang terus tenang insya Allah sekitar kita ini ke bawah beda terasa. Nah iya rahasia sholat ya sederhana sih tadi saya kan apa-apa udah bahas saya tuh lupa menjelaskan tentang Allah Akbar itu paling penting. Kenapa Allah Akbar diulangi terus dalam pergerakan harus paham namanya. Nah itu teh yang minimal harus paham adalah kayak rasakan dan aplikasikan. Jadi lamun saya kersalat saya bermuncul ulang itunya nah kayak pas takbir Allahu Akbar nah, guys, coba pikiran pertama sholat. Allah Akbar kedua, guys, simpan, guys, kita mah terus kan udah lagi timbu utang segini naon, kabar jari sekolah, guys, fokusnya, ya, mau khawatir masa depan budak, kesawat ini, budak. Masa depan budak berikan kepada yang mengatur takdir saat Allah murama fokusnya kamu boga segala kita dan pokok jadi ingat ini yang memberikan kita ingatan dari Allah dan balik bis gitu kamu walaupun bukan sholat ingat mantan wala kan aneh kita aneh kita sholat ingat mantan aduh dia nggak lewat untung teboga mantan untung mantan nu kalewat ya mantan kalewat well ya jadi sebenarnya di Ihya Ulumuddin ini yang harus ditingkatkan yang dimunculkan bukan hanya hukum-hukumnya yang sederhana seperti yang jelas ya, aturan sudah jelas, tapi tadi hal-hal yang sepele seperti ini kadang kita padahal ini paling penting supaya ada khusyuk dalam sholat kita. Ya ada sesuatu. Rasulullah beberapa kali menyebutkan seperti ini.
maksudnya tukar dengan naon dan kumpul lagi dah khusyuk teh ingat. Tapi itu cukup, orang hanya sekadar ingat, tapi tadi ada rasa membutuhkan Allah, rasa orang teh rendah diri di hadapan Allah, dan Allah Akbar teh. Kemudian kita merasa kita menggantungkan harapan ke Allah, khawatir dengan masa depan budak, misalkan tong baru gitu, pegawai gitu, kumaha handphone budak kene lancar banget dan naon fokus ya doa. Nah kalau begitu mah kudu yakin boh kurang awal akhir itu bukan naon hidup supaya aja kan sudah pernah ke orang nggak khawatir kan dah hati mana ada ke dah orang begini lagi mau jual terbuka nah naon pun ayah terbuka nonton dulu kan pernah mengalami fase gitu kan apa gitu biasa deh kan maksudnya ketong sok panik gitu. Artinya sok we jalan kira-kira yang peluang mampu udah aya peluang ke mampu santai sabar udah kan dia satu rahmi kan itu itu pun jalan tapi satu rahmi kan dia saya menang wae sok atuh kumaha carana terus we jadi kekhawatiran itu harus dihilangkan tetap. Bina sholat mah harus bisa seperti itu. Kekhawatiran itu lagi pada akhirnya diarahkan akan sangatkan kalau Allah pas uningan kekhawatiran bina sholat Allah diulangi terus. Kenapa Allah terus diulangi? Pengalaman apa ya? Begitu. Doa Allah dia Allah. Sok juga terbesar Allah. Tapi bab salam cukup 2 kali. Assalamualaikum. Tapi terawat cukup 2 kali termelewati. Tapi hebat dengan diri lu proses banget. Ya Allah Akbar mimiti sampai Allah Akbar. Terakhir pas sujud pas mau berat sujud naik ke tahiyat sebelum. Maka khusyuk teh tidak sesederhana yang kita bayangkan. Proses nanti panjang salami orang sholat, salami itu orang ada proses fokus, bukan fokus ya, ingat deh siapa yang terpenting, ingat lagi siapa yang paling anda butuhkan, ingat lagi siapa yang paling anda harapkan, ingat lagi siapa yang antum bisa diharapkan untuk diampuni dosa, dan kepada siapa kita harus menyesal. Tapi 5 itu fokus, coba sholat kayak gitu, apa yang akan terjadi? Walau beda-beda masing-masing, nanti efeknya beda-beda. Tapi minimal lah sekali di 5 waktu mah prosesnya sih gak kiri lah, hesi sih goreng. Anda nulis apa di bereton sampai ada hesi, ayam gitu. Ayah Koreana, ayah Kunauna, ayah Kurusukna, ayah Kunauna. Oh, berbeda yang lain lagi. Jadi bicara diulang deh, ngaji dia sebagainya. Motivasinya lebih sholat yang mudah-mudahan bisa sholat. Kita saja pada kesempatan ini, mohon maaf sudah lebih setengah jam. Aku lupa ada bahasa Assalamualaikum. Mari kita tutup kajian kali ini dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta